Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari salah satu penulis favorit saya, Bri Story. Wow, sahabat saya juga nih Bang Bri. Dan kali ini kisah yang akan kami bawakan adalah kisah prequel Rumah Hantu di Perkebunan Karet. Kisah yang sangat melegenda ya teman-teman ya. Rumah Hantu di Perkebunan Karetnya sudah kami bawakan, yang mana Rumah Hantu di Perkebunan Karet yang kemarin itu berasal dari sudut pandang pamannya atau omnya dari Bri. Tapi yang ini, yang sekarang prequelnya ini jauh sebelumnya ya. Jadi tahun 1988. Jadi di perkebunan itu karyawan sebelum daripada omnya Bri, dan ini nggak kalah seremnya, malah lebih serem nih kalau menurut saya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang suka baca, wajib nih beli buku-bukunya karya Bri Story. Nanti akan kami tempelkan ya linknya ya. Jadi buku-bukunya tuh banyak tuh, ada Rumah Hantu di Perkebunan Karet, ada buku Rumah Tete, dan yang terbaru teman-teman, ada bukunya yang baru terbit, yaitu Selepas Jam Kerja. Keren banget, dan nantinya akan ada video nih khusus untuk membahas tentang Selepas Jam Kerja ya teman-teman ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oh iya, buat teman-teman juga bisa mengikuti Twitter dari Bri Story ya, Twitter, Instagram, Facebook. Dan juga bisa mengikuti channel YouTube-nya teman-teman ya. Channel YouTube dari Bri Story, keren banget. Oke, pasti udah nggak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke pedalaman Sumatera. Rumah hantu di pedalaman Sumatera. Prequel RHDPK Part 1. Nyaris semua doa yang kuhafal sudah terucap pelan. Namun, ketakutan tetap di kepala tak mau menghilang. Tarikan nafas hanya sebatas leher. Tidak ada kekuatan untuk menghirup udara dalam-dalam. Keringat dingin mulai mengucur pelan, membasahi kulit kepala, turun ke dahi dan ke wajah. Aku tenggelam dalam suasana mencekam, sendirian, di rumah, di tengah perkebunan karet. Desir udara yang tadinya bertiup bergerak seketika menghilang, mati. Suara pepohonan yang bergoyang karena angin tiba-tiba hening, sepi tanpa aba-aba. Tuhan, lindungi dan selamatkan aku. Berikan kekuatan untuk dapat melalui malam mencekam ini sekali lagi. Sekali lagi, aku mendengar suara langkah-langkah kaki yang berjalan di atas semak dan rerumputan. Pada awalnya itu terdengar jauh, namun semakin lama semakin mendekat, dan akhirnya seperti berhenti tepat di depan rumah. Jam 1 lewat tengah malam. Aku yang terkurung seorang diri di dalam rumah akhirnya memberanikan diri untuk berdiri dan mendekat ke jendela. Ingin tahu ada apa sebenarnya di luar. Suara langkah kaki siapa yang ada di halaman. Tirai lusuh yang menggantung menutupi jendela. Secara perlahan ku geser sedikit demi sedikit, membuat celah ruang untuk mengintip. Setelah sudah ada cukup celah, barulah terlihat keadaan di luar. Walaupun masih dengan sudut pandang sempit, lampu templok yang kami pasang di luar berbahan bakar minyak tanah yang ukurannya cukup besar, bisa menerangi rumah sampai belasan meter ke depan. Sepi. Di bagian kiri halaman tak ada siapa-siapa. Remang cahaya menunjukkan seperti itu di kejauhan. Aku masih bisa melihat pohon-pohon karet yang berdiri berbaris, walau hanya berbentuk siluet kokoh tegak dalam hening dan diam. Kemudian aku menggeser sudut pandang ke bagian tengah halaman. Ternyata sama saja, hanya lahan kosong sepi di tengah remang cahaya. Rasa takut yang kurasakan beberapa detik ke belakang dan sudah sedikit mereda, tiba-tiba saja kembali mencuat memenuhi isi kepala ketika pandangan mulai bergeser ke sebelah kanan, persis di depan rumah. Di situ aku melihat pemandangan yang sangat menyeramkan. Pemandangan samar tapi masih bisa terpampang dengan bantuan sedikit cahaya.
memicingkan mata, menguceknya sekali lagi, berusaha memperjelas penglihatan supaya bisa menembus gelap. Beberapa belas detik kemudian, barulah aku bisa menangkap semuanya, melihat dengan mata kepala sendiri objek yang sejak tadi membuat penasaran seketika. Detak jantung seperti berhenti, desir aliran darah mengalir pelan, bulu kuduk berdiri. Aku kembali tercekat ketakutan ketika melihat ada beberapa sosok sedang berdiri di dalam gelap. Benar, di antara pepohonan karet, aku melihat beberapa sosok yang bentuknya seperti manusia, entahlah, mungkin 6 atau 8 orang. Aku belum bisa memastikan, jangankan jumlahnya, untuk bentuk pastinya pun aku masih belum bisa memastikan karena masih terlihat berbentuk siluet bayangan hitam. Aku yang sangat ketakutan masih terus terpaku melihat mereka, coba mencerna dengan lebih jelas lagi, menangkap bentuk sosok-sosok itu. Tanganku masih tetap menahan tirai, menjaga supaya bisa terus ada celah untuk melihat ke arah luar. Setelah mungkin 1 menit kemudian, barulah pandangan bisa menangkap semuanya. Beberapa sosok ini berdiri 2 baris ke belakang. Entah berapa jumlahnya karena yang di belakang tertutup gelap pekat. Aku hanya bisa melihat cukup jelas hanya 3 atau 4 baris di depan. Tapi yang pasti, aku bisa sangat jelas melihat sosok-sosok yang berada paling depan karena jaraknya paling dekat dengan aku yang sedang mengintip. Ternyata sosok-sosok paling depan sedang menggotong sesuatu. Setelah aku bertegas dan pastikan lagi, ternyata mereka sedang membopong keranda mayat. Mereka berdiri diam, menghadap ke rumah tempat aku sedang terjebak sendirian. Ya, hanya itu yang mereka lakukan, berdiri diam sambil membopong keranda jenazah. Aku tercekat-cekam, tak mampu menelan ludah sendiri ketakutan, sampai akhirnya aku memutuskan untuk melangkah mundur menjauh dari jendela ketika tiba-tiba melihat mereka mulai bergerak. Ya, beberapa sosok dari mereka bergerak maju, melangkah, terlihat seperti melayang pelan mendekat ke arah pintu rumah. Ya Tuhan, aku kemudian berdiri di sudut ruang tengah dalam remang cahaya petromak yang mulai kehabisan bahan bakar. Keringat dingin mengucur, tubuhku mulai gemetar sambil terus memandang ke arah pintu, berharap semoga tidak ada yang membukanya dari luar. Tapi harapan hanya tinggal harapan, karena aku melihat gagang pintu itu mulai bergerak-gerak dengan sendirinya, seperti ada yang sedang mencoba membukanya dari luar. Diam terpaku, hanya itu yang bisa aku lakukan. Beberapa belas detik kemudian, hal yang paling aku takutkan akhirnya terjadi. Pintu rumah mulai terbuka perlahan. Benar, ada yang membukanya dari luar. Awal tahun 1988. Akhirnya berangkat juga kita ya, Dok. Ini semua gara-gara lo nih. Kenapa juga mau ditugasin di tengah hutan Sumatera? Ya, itu adalah percakapanku dengan Sandi ketika kami sudah duduk di dalam bis luar kota yang akan mengantar kami ke satu wilayah di satu kota kecil di perbatasan Sumatera Selatan. Aku Aldo. Bersama Sandi rekan kerjaku, kami ditugaskan oleh kantor untuk survei kelayakan dari satu wilayah perkebunan. Jadi rencananya, perusahaan tempat kami bekerja ini akan membeli satu wilayah yang dulunya dipergunakan sebagai lahan perkebunan karet. Namun katanya, sudah kira-kira belasan tahun lamanya terbengkalai. Maka dari itulah, aku dan Sandi ditugaskan untuk datang mengunjungi untuk melihat-lihat keadaannya. Rencananya kami akan tinggal di sana selama 1 minggu. Ada beberapa penelitian dan tes juga yang akan dilakukan. Kami ingin tahu tingkat kesuburan tanah dan info-info lainnya. Pada awalnya, aku keberatan dengan tugas ini dengan bermacam alasan. Salah satunya adalah jauh dari keluarga dan tempat yang akan kami kunjungi ini jauh, berada di pedalaman Sumatera. Mendengarnya saja sudah cukup seram, tapi akhirnya Sandi bisa membujukku dengan berbagai cara dan alasan hingga akhirnya aku luluh dan mau menemaninya menjalankan pekerjaan ini. Singkat cerita, setelah belasan jam perjalanan, akhirnya bis yang mengantar kami tiba di satu kota kecil.
Jam 11 siang, kami turun dari bis, lalu berdiri di pinggir jalan depan pertokoan. Matahari nyaris berada tepat di atas kepala, panasnya menyengat mencairkan keringat. Kami, dengan penampilan yang agak berbeda dengan warga setempat, sedikit menarik perhatian. Beberapa mata terlihat memandang dengan penasaran. "Kemana dulu kita, Nisan? Lu pegang alamatnya kan?" Tanyaku ke Sandi yang masih berdiri dengan wajah sedikit mengantuk. "Ya, gue juga bingung baca alamatnya nih. Kotanya sih benar kota ini," jawab Sandi. Mungkin raut wajah kami memang terlihat kebingungan, jadi tambah menarik perhatian banyak orang. "Mau kemana, Bang?" Tiba-tiba ada orang yang sudah berdiri di dekat kami. "Kami mau ke alamat ini, tahu nggak, Bang?" jawab Sandi sambil menunjukkan secari kertas di tangannya. Orang itu membacanya sebentar, lalu ia pun berkata, "Oh, ini sih Pak Rahman, bos tanah. Ayo, saya antar ke rumahnya. Gak jauh kok dari sini." Kebetulan yang sangat menyenangkan. Tentu saja kami senang mendengarnya dan mengikuti ajakan dari pemuda ini. Kami mengikuti langkahnya menuju ke arah belakang kota kecil ini, menyusuri jalan tanah lebar, menembus celah pertokoan yang berbaris berjajar. Memang kota kecil, keramaian hanya ada di sepanjang jalan besar tadi yang kebetulan merupakan jalan lintas Sumatera. Tidak terlalu lama, hanya kira-kira 30 menit perjalanan, diselingi dengan obrolan santai jadinya tidak terlalu tergesa. Tibalah kami di depan satu rumah kecil dengan halaman yang luas. Rumah sederhana, namun kelihatan sangat nyaman sebagai tempat tinggal. "Ayo, Bang, kita masuk. Itu rumahnya Pak Rahman," ajak pemuda baik hati ini yang belakangan kami tahu kalau bernama Kuswan. Adi menarik perhatian. Ketika kami sudah berada di halaman rumah, tepat di depan teras ada 3 motor berjajar. Aku bertanya-tanya dalam hati, kok banyak sekali motor yang dimiliki oleh Pak Rahman. Setelah sudah berada di depan pintu, Kuswan mengetuknya. "Assalamualaikum." Agak lama kami menunggu, sampai akhirnya pintu terbuka, lalu muncul lelaki setengah bayat dari dalam rumah. "Pak Rahman, ada tamunya nih," ucap Kuswan sambil tersenyum. "Oh, Mas Andi dan Mas Aldo ya?" "Saya Rahman," ucap beliau dengan senyuman ramah. Kemudian beliau mempersilahkan kami untuk duduk di kursi teras. Disitulah kami mulai berbincang. Setelah itu, Kuswan yang sudah berbaik hati mengantarkan pergi setelah kami sudah mengucap banyak terima kasih. Jadi singkatnya, Pak Rahman ini adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menjadi semacam guide yang akan membantu kami dalam rangka survei ini. Pak Rahman juga merupakan orang kepercayaan dari pemilik lahan. Beliau sudah lama tinggal di kota kecil ini dan juga kurang lebih sudah sangat tahu keadaan dan situasi lahan perkebunan karet yang akan kami tuju. "Ya, kira-kira saya sudah 15 tahun tinggal di sini dan sudah 5 tahun bekerja untuk pemilik lahan yang mas-mas ini akan datangi," begitu katanya. Menurut cerita Pak Rahman, dia sebenarnya sangat jarang datang ke perkebunan karet ini, hanya sesekali saja kalau ada orang yang datang untuk melihat-lihat dengan tujuan untuk membeli, seperti kami inilah kira-kira. Ya, yang pasti perkebunan karet itu sudah lama terbengkalai. Karetnya sudah lama tidak disadap, semak belukar dan rumput ilalang tumbuh subur hampir di setiap sudut lahan. Pokoknya lihat saja sendiri nanti ya." Ucap Pak Rahman lagi-lagi dengan senyumannya. "Berapa lama, Pak, kira-kira perjalanan dari sini?" tanyaku. "Ya, kira-kira 1 jam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Nah, itu motornya sudah saya siapkan." Pak Rahman menunjuk 3 motor yang terparkir di halaman yang tadi sempat menarik perhatian. Ternyata motor itu disiapkan untuk kami. "Nah, nantinya Mas Aldo dan Mas Sandi bisa pakai 2 motor itu untuk transportasi ya." Syukurlah kami tidak harus berjalan kaki ke perkebunan karet, pikirku dalam hati. Tapi 1 jam lebih perjalanan bermotor juga cukup melelahkan, pikirku. Rumah tempat menginap juga sudah disiapkan dan juga sudah dibersihkan, tinggal mengisi saja. Malam ini saya bisa menemani menginap di sana sampai besok sore. Karena lusa saya ada keperluan, jadi tidak bisa menemani ya." Lanjut Pak Rahman. Rumah tempat kami tinggal itu dekat-dekat sini, Pak," tanya Sandi penasaran. "Loh, memangnya kalian tidak dikasih tahu? Rumahnya bukan di sini, tapi di perkebunan karet. Tapi tenang saja, aman di sana." "Ya,
Ini adalah informasi baru. Kami berpikir jika rumah tempat kami akan tinggal letaknya di kota kecil ini ternyata salah, tapi di tengah-tengah perkebunan karet. Ya sudah, tidak ada lagi yang bisa kami lakukan selain menuju ke perkebunan karet itu lalu menyelesaikan pekerjaan supaya lekas kembali ke Jakarta. Kalau sudah siap, nanti setelah makan siang kita langsung berangkat saja ke perkebunan ya, ucap Paraman. Aku dan Sandi mengangguk setuju. Setelah itu, kami melanjutkan perbincangan lebih banyak berisi mengenai perkebunan karet walau sesekali memperbincangkan hal lainnya. Paraman yang sangat ramah dan suka bercanda menjadikan kami betah berlama-lama berbincang dengannya. Nyaris jam setengah 2 siang, kami memulai perjalanan. Matahari mulai sedikit condong ke barat, tapi panasnya masih terasa membakar kulit. Mengendarai motor masing-masing, Paraman berada paling depan, aku dan Sandi mengikuti dari belakang. Kami menuju keluar kota kecil yang tidak terlalu ramai ini. Pada awalnya, menyusuri jalanan aspal yang di kanan kirinya berdiri bangunan pertokoan kecil berjajar berbaris memenuhi sisi jalan. Tapi lama-kelamaan barisan toko itu berkurang dan akhirnya menghilang. Karena kami mulai berbelok keluar dari jalan besar beraspal berganti jalan tanah yang tidak terlalu besar. Di sini mulai memasuki wilayah hutan yang Paraman bilang kami memang harus melalui hutan belantara dulu sebelum masuk ke wilayah perkebunan karet. Dan benar, hutan yang kami telusuri kurang lebih bisa disebut belantara, pepohonan berdiri lebat dan juga rindang. Sinar matahari tidak bisa menembus sepenuhnya, hanya garis-garis cahaya saja yang mampu menerobos kerindangan. Jalanannya juga agak menantang. Beberapa kali kami melewati tanjakan curam dan kelokan berliku. Untung saja cuaca cerah, entahlah apa jadinya kalau diguyur hujan. Raungan mesin motor yang kami tunggangi seperti memecah kesunyian belantara ini semakin jauh ke dalam, keadaannya semakin rimbun dan juga sepi. Di awal perjalanan, sesekali kami masih berpapasan dengan para penduduk yang berlalu lalang menggunakan motor, tapi lama-kelamaan sepertinya hanya tinggal kami bertiga yang berada di jalanan yang semakin lama semakin mengecil ini. Hanya kami yang sedang berada di hutan ini. Aku cukup takjub dengan pemandangan yang terpampang, pemandangan yang belum pernah aku melihat dan rasakan sebelumnya, pemandangan yang mustahil ada di kota Jakarta. Tapi sekitar sudah 45 menit perjalanan, Paraman menghentikan laju motor. Kemudian aku dan Sandi berhenti juga di sampingnya. Nah, ini batas paling luar perkebunan karetnya, berbatasan langsung dengan hutan yang tadi kita lewati. Begitu kata Paraman. Memang benar, beberapa meter di depan pemandangan sudah berubah. Yang tadinya hutan belantara berganti jadi banyak pepohonan karet yang berdiri memanjang, berbaris rapi, berjarak sama satu dengan yang lainnya. Ayo kita lanjut jalan. Rumahnya sekitaran setengah jam dari sini. Paraman bilang begitu, lalu kami mengikuti di belakangnya. Lagi-lagi benar apa yang Paraman bilang. Perkebunan karet ini sangat tidak terawat. Rumput ilalang dan semak belukar nyaris memenuhi permukaan berdesakan di antara pohon-pohon karet. Aku memandanginya sambil terus melaju, memperhatikan kanan dan kiri pepohonan karet yang terlihat jadi seperti terowongan panjang sepi. Tidak ada orang sama sekali, sepertinya benar. Hanya kami, orang yang berada di wilayah luas di pedalaman Sumatera ini. Tapi ada yang sedikit aneh. Mungkin hanya perasaan saja atau bagaimana, tapi aku merasa kalau ada yang sedang memperhatikan kami, entah siapa. Dan yang lebih aneh lagi, aku merasa kalau perkebunan karet ini hidup dan seperti sedang memperhatikan kami juga. Sungguh perasaan yang aneh. Tapi sudahlah, aku coba mengabaikan, lalu mengalihkan dengan lagi-lagi memperhatikan sekeliling perkebunan karet yang sepertinya sudah sangat lama terbengkalai tak terurus. Melihat ini semua, aku jadi ingin cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan dan kembali ke Jakarta. Nah, itu rumahnya. Bagus kan? Begitu Paraman bilang ketika kami lagi-lagi berhenti, kali ini di atas kontur tanah yang agak tinggi.
Dari tempat ini, kami bisa melihat rumah yang ditunjuk oleh Paraman jaraknya sekitar 50 meter dari tempat kami berada. Rumah yang tidak terlalu besar, tidak berpagar, rerumputan hijau tergelar nyaris menutupi seluruh halamannya. Ayo kita ke sana. Lalu kami menuju ke rumah itu. Beberapa saat kemudian, sampai persis di depan rumah, kami pun memarkirkan motor. Jadi ya rumah ini letaknya memang di ujung perkebunan. Di belakangnya sudah bukan pepohonan karet lagi, ya nanti mas-masnya bisa melihatnya sendiri. Aku dan Sandi memperhatikan sekitar, masih jam 3 sore tetapi suasananya sudah sangat sepi, hanya suara obrolan kami saja yang terdengar, selebihnya sunyi. Di sini belum ada listrik, tapi lampu minyak tanah dan juga lampu Petromax sudah saya siapkan semuanya, termasuk kompor dan peralatan makan juga sudah ada. Kira-kira berapa lama ya di sini ya? Kalimat Paraman ini diakhiri dengan pertanyaan. Paling lama 1 minggu, Pak. Tapi kalau memang pekerjaan sudah selesai kurang dari seminggu, ya kami akan pulang, jawab Sandi. Tidak lama, setelah berbincang di luar, lalu kami pun masuk ke dalam rumah. Rumah dengan 2 kamar besar di depan dan 1 kamar lebih kecil di belakang. Di depan 2 kamar besar ada ruang tamu atau ruang tengah yang cukup besar. Di dalamnya ada sofa panjang, meja kayu, dan juga 2 kursi. Yang menarik, kamar mandi di rumah ini masih menggunakan sumur sebagai sumber air. Tenang saja, air yang ada di sumur ini itu sangat bersih, bisa digunakan sebagai air minum setelah dimasak. Paraman berkata seperti itu ketika kami sedang melihat isi kamar mandi dengan sedikit keheranan. Di depan kamar mandi ada dapur kecil dengan perlengkapan memasak seadanya. Di belakang rumah ternyata adalah pepohonan bambu. Sungguh banyak pohon-pohon bambu yang berdiri di situ. Setelah selesai berkeliling, kami lalu membereskan barang-barang bawaan dan meletakkannya di kamar depan. Aku dan Sandi memutuskan untuk tidur di kamar yang sama nantinya, sementara kamar tengah akan diisi oleh Paraman yang malam ini rencananya akan menginap di sini juga. Hari pun terus bergulir menjadi sore mendekati malam. Jam 8 malam. Setelah makan, kami berbincang di ruang tengah. Lampu Petromak menjadi sumber penerangan. Dalam jangka beberapa waktu, kami harus memompanya agar bisa terus menyala terang. Mas-mas bisa tenang bekerja di sini. Kalau boleh tahu, survei apa saja ya yang akan dilakukan nantinya? Tanya Pak Rahman sambil mengisap rokoknya. Nggak banyak kok Pak. Hanya mengukur luas lahan, menghitung banyaknya pohon karet, kesuburan tanah, dan sebagainya lah ya. Kira-kira seperti itu Pak, jawab Sandi. Ya kalau harapan kami sih tidak sampai seminggu, tugas kami sudah selesai, sambungku. Perbincangan cukup seru dan menarik. Ditambah Pak Rahman memang sepertinya orang yang sangat senang bercerita tentang apa saja. Tapi pikiranku sesekali teralihkan, memperhatikan situasi dan keadaan rumah ini dan juga perkebunan karet di luar sana. Heningnya sungguh benar adanya. Tak ada suara sama sekali selain suara dedaunan yang bergoyang tertiup angin. Kenapa Mas? Sepi sekali ya. Ya namanya juga di tengah hutan ya kan. Paraman membuyarkan lamunanku. Iya Pak, saya sama sekali belum pernah merasakan tinggal di tempat seperti ini, jawabku. Masing-masing gelas kopi yang ada di meja sudah habis, hanya menyisakan bubuknya saja. Entah sudah berapa batang rokok yang sudah kami habiskan untuk menemani percakapan. Tidak terasa, sudah nyaris jam 11 malam. Angin dingin mulai menyeruak masuk ke dalam rumah dari pintu depan yang memang sengaja kami biarkan terbuka sejak tadi. Sementara di luar rumah gelapnya sudah tidak karuan. Yang terlihat hanya batang-batang besar pepohonan karet yang terlihat dari kejauhan. Obrolan pun sudah mulai lebih banyak jeda. Sepertinya sudah hampir habis bahan perbincangan. Ditambah aku dan Sandi memang sudah sangat kelelahan. Tapi sekali lagi aku membakar rokok, lalu berdiri dari duduk dan berjalan menuju pintu. Aku ingin melihat pemandangan di luar. Pemandangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Gelap pekat, perkebunan karet nyaris tak ada objek yang bisa tertangkap indera penglihatan.
Ketika sudah beberapa menit berdiri di pintu, tiba-tiba aku mendengar sesuatu, ada suara yang cukup aneh. Aku sama sekali tidak pernah mendengar suara ini sebelumnya. Trek, 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 trek. Kira-kira seperti itu. Aneh, suara apa itu? Aku menajamkan pendengaran, coba menangkap lagi suara yang awalnya tadi terdengar di kejauhan. Trek, 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 trek. Kedengaran lagi. Kali ini jaraknya seperti sudah lebih dekat. Trek, trek, trek. Terdengar lagi beberapa kali. Pak, itu suara apa ya? Paraman juga dengarkan? Tanyaku kepada Paraman yang aku perhatikan dari wajahnya juga seperti keheranan. Itu sepertinya suara binatang malam. Ya, sejenis jangkrik lah. Jawabnya santai. Tidak mungkin. Jangkrik suaranya seperti itu. Sepertinya tidak begitu. Kalau jangkrik, aku sudah sering mendengar suaranya. Suara itu kemudian muncul lagi. Kali ini kedengaran sangat jelas dan sepertinya sumber suara itu berada di dekat rumah. Sudah malam, ayo kita tidur aja, istirahat. Mas Aldo, tolong tutup pintunya, jangan lupa dikunci ya. Tiba-tiba Paraman berkata seperti itu, entah kenapa. Ya sudah, aku dan Sandi menurut. Kami langsung membereskan semuanya, menutup pintu kemudian mengunci, lalu masuk ke kamar depan sementara Paraman tidur di kamar tengah. Di dalam kamar, aku dan Sandi meneruskan berbincang. Gila lu ya, harusnya gue gak mau ikut nih sama lo ke tempat ini. Serem gila. Aku bersungut di atas tempat tidur dengan suara yang pelan. Ya gue juga gak tahu kalau bakalan tinggal di rumah kayak gini. Kalau tau begini, gue juga gak bakalan mau. Ya udah, besok kita cepet beresin kerjaan. 2-3 hari kalau udah beres, kita langsung balik ke Jakarta. Ngapain juga lama-lama di sini? Jawab Sandi. Nah, terus lu denger gak suara cek 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 tadi itu di luar? Iya, gue denger juga. Gue gak yakin ya sama jawaban Paraman. Kayaknya itu bukan suara jangkrik deh. Nah, terus suara apaan? Ya nggak tahu juga sih. Setelah itu kami diam tanpa perbincangan, mencoba beristirahat, mengobati kelelahan. Setelah sudah menempuh perjalanan panjang sejak kemarin. Sandi sudah terlelap sejak tadi. Sementara aku masih sulit untuk masuk ke alam mimpi walau beberapa kali terkesiap, tapi setelahnya kembali segar terjaga. Rumah ini begitu senyap, hening mengundang cekam di kepala, hembusan suara angin yang menabrak pepohonan beberapa kali terdengar dari luar. Udara cukup dingin, juga terasa berembus masuk dari sela-sela jendela. Kalau kau perhatikan, ruang tengah juga gelap. Sepertinya lampu petromak sudah mati. Aku melihatnya dari celah di atas pintu. Aku hanya melamun sambil terus memperhatikan langit-langit rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Cahaya lampu templok kamar memberikan penerangan yang cukup. Sampai akhirnya, hal yang paling aku takutkan sejak tadi terjadi, ya, aku ingin buang air kecil. Takut? Pasti. Makanya aku perlahan membangunkan Sandi untuk menemani ke belakang. Tapi entah, ia pura-pura atau tidak, Sandi tetap tak bangun juga dari tidurnya. Sudah tidak tahan, akhirnya aku memberanikan diri untuk pergi ke kamar mandi sendirian. Melangkah keluar kamar, yang pertama kali terlihat adalah ruang tengah yang benar memang sudah gelap. Pencahayaan hanya dari kamarku dan kamar Paraman. Ya, ternyata pintu kamar Paraman dalam keadaan terbuka. Ketika aku melewati depan kamarnya, dia terlihat tertidur lelap di atas ranjang. Aku lalu terus melangkah untuk menuju kamar mandi. Dapur dalam keadaan gelap juga. Kami memang membiarkannya seperti itu, tapi di depan pintu kamar mandi sudah disiapkan lampu templok kecil untuk dibawa ke dalam. Di dalam kamar mandi, aku akhirnya bisa lega buang air kecil. Setelah itu, tak lupa menyiramnya. Dan ketika sudah hampir selesai, inilah tiba-tiba aku mendengar suara itu lagi. Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Suara yang persis sama dengan yang kami dengar tadi di luar. Bedanya kali ini terdengar sangat jelas. Sepertinya sumber suara itu bukan berada di luar rumah, tapi di dalam rumah. Cek, cek, cek. Yang terdengar lagi. Saat itulah aku sangat yakin kalau itu bukanlah suara jangkrik seperti yang Paraman bilang. Jangkrik tidak seperti itu bunyinya. Rasa takut mulai menyeruak isi kepala, tapi tidak ada jalan lain kecuali harus membuka pintu dan keluar.
Dengan masih memegang lampu templok di tangan, perlahan aku mulai membuka pintu kamar mandi, menariknya pelan, dan setelah pintu sudah terbuka, yang pertama kali terlihat adalah dapur yang masih terlihat sangat gelap. Lalu aku mengarahkan cahayanya ke sana. Di dapur kosong, tidak ada apa-apa. Syukurlah, aku bisa bernafas sedikit lega. Aku lalu buru-buru melangkah ke depan menuju kamar, tapi cek cek cek, suara itu kembali kedengaran lagi ketika aku sedang persis berada di depan pintu kamar Paraman. Sepertinya itu berasal dari kamar Paraman. Refleks, aku lalu menoleh memandang ke dalam kamar Paraman. Aku perhatikan dengan seksama, menajamkan penglihatan karena ada yang beda. Pemandangannya berbeda dengan ketika aku baru mau ke kamar mandi sebelumnya. Di atas tempat tidur, aku melihat Paraman masih terlelap menghadap dinding. Nanti dulu, tapi ada yang aneh. Kali ini ada sesuatu di sebelahnya. Ada sesuatu yang juga sedang berbaring di atas tempat tidurnya. Pada awalnya aku melihat itu seperti guling, tapi lama-kelamaan aku tersadar kalau itu ternyata bukan guling. Ukuran guling harusnya tidak sampai sebesar itu. Tidak ada guling berukuran sebesar tubuh manusia dewasa. Lalu apa yang ada di sebelah Paraman itu? Aku terenyak. Tubuhku tiba-tiba lemas setelah sadar dengan pemandangan yang ada di kamar Paraman. Ternyata benda yang sedang aku perhatikan itu adalah sosok pocong. Ya, ada pocong sedang berbaring di atas tempat tidur tepat di sebelah Paraman. Pocong sebesar ukuran tubuh orang dewasa, berbalut kain putih kusam lengkap dengan ikatan di beberapa bagian. Aku sangat ketakutan. Lalu tiba-tiba trek trek trek, suara itu kedengaran lagi. Tapi aku masih juga belum bisa melangkah. Kaki ini sangat berat untuk digerakkan. Desir aliran darah begitu terasa cepat mencekam. Semakin ketakutan lagi ketika aku melihat kalau pocong itu perlahan mulai bergerak. Yang tadinya berbaring, dia mulai bangkit seperti hendak berposisi duduk. Tuhan, pemandangan apa ini? Aku nyaris menangis ketika akhirnya aku melihat sosok pocong itu sudah duduk di atas tempat tidur menghadap ke diriku. Entah mendapat kekuatan dari mana, akhirnya aku dapat menggeser, menyeret kaki untuk melangkah masuk ke dalam kamar depan. Setelah sudah berada di dalam kamar, buru-buru aku menutup pintu lalu menguncinya dari dalam. Nafasku tersengal, keringat dingin mulai mengucur, aku gemetar ketakutan. Sementara itu Sandi masih lelap tertidur, tidak mau ketakutan sendirian. Aku lalu membangunkan Sandi, kali ini dengan lebih memaksa. Ya, Sandi harus bangun. Beberapa belas detik kemudian, akhirnya Sandi terbangun juga. Ada apa sih, Dok? Tanya Sandi sambil mengocak-ngocak matanya. San, ada pocong, San. Ada pocong di kamar Paraman. Nyaris berbisik aku berkata seperti itu. Ah, serius lo? Tahu dari mana lu? Sandi langsung total terjaga. Gua lihat sendiri tadi waktu balik dari kamar mandi. Masih gemetar aku berbicara, tiba-tiba saja trek trek trek, suara itu terdengar lagi. Aku dan Sandi mendengarnya. Itu bukan suara jangkrik. Itu bukan suara jangkrik, San. Ucapku lagi. Terus itu suara apa dong? Tanya Sandi mulai ketakutan juga. Itu suara pocong. Itu suara pocong. Ah, gila lu, serem banget. Coba lu lihat aja sendiri kalau gak percaya. Entah apa yang ada di kepala Sandi. Dia malah berdiri lalu berjalan mendekati pintu, kemudian membukanya perlahan. Sandi mengintip keluar. Tidak lama setelah mengintip, Sandi lalu memandangiku dengan wajah pucatnya. Dia terlihat sangat ketakutan. Wajah pucat Sandi terlihat jelas dalam balut remang cahaya. Tubuhnya berdiri kaku dengan tangan masih memegangi daun pintu, menahan supaya terus terbuka. Entah apa yang membuatnya seperti itu. Yang aku tahu, pocong itu masih berada di kamar Paraman waktu terakhir aku melihatnya. Apakah Sandi melihat hal lain lagi yang lebih menyeramkan? Aku belum tahu. Aku yang duduk di atas tempat tidur masih merasakan ketakutan. Sisa kejadian sebelumnya, agak sedikit penasaran, ingin tahu apa yang sebenarnya yang sedang dilihat Sandi. San, San. Dengan suara pelan aku memanggil. Sandi diam saja, tak bersuara.
Sandi, sekali lagi aku memanggilnya, namun Sandi tetap tidak menjawab. Akhirnya perlahan aku berdiri, lalu berjalan mendekati Sandi. Aku berdiri di belakang Sandi. Ketika dia tahu aku ada di belakangnya, tangan Sandi menggeser pintu sedikit lagi, menambah celah untukku mengintip ke arah luar. Pocong, ada pocong di depan lemari. Suara Sandi terbata-bata, nyaris berbisik. Ia berkata seperti itu. Suasana ruang tengah sudah lebih gelap dibandingkan sebelumnya. Ketika aku ke kamar mandi tadi, tak kenapa aku lalu mengarahkan pandangan ke tempat yang Sandi maksudkan, depan lemari. Lemari kayu besar berwarna gelap. Lemari yang lebih tepat disebut lemari pajangan, letaknya di sudut belakang ruang tengah, menempel ke dinding yang membatasi ruang tengah dengan dapur. Aku terus mencoba untuk menajamkan penglihatan. Remangnya sungguh membatasi pandangan. Gue ngeliat apa-apa, San? Ucapku pelan. Pojok dong. Di pojok dekat jendela. Dekat jendela? Oke. Berarti aku harus menggeser pandangan ke arah kanan, letak di mana jendela besar itu berada. Detik berikutnya, walau sabar masih membalut, perlahan aku mulai bisa menangkap objek yang Sandi maksudkan. Di pojok ruangan, di depan lemari dekat jendela, aku melihat sosok tinggi besar terbungkus kain putih kusam dengan ikatan di beberapa bagian. Ya, aku melihat pocong. Bagian wajahnya hanya terlihat hitam gelap. Pocong itu diam berdiri seperti memperhatikan kami yang tengah ketakutan mengintip dari balik pintu. Belasan detik kami habiskan dalam diam, meregang nyali, tenggelam dalam ketakutan. Ruang tengah menyemburkan suasana mencekam, menusuk sampai ke rongga batin. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Tutup itu jasad. Akhirnya aku bicara walau sangat pelan. Tanpa menjawab, Sandi langsung menutup pintu. Tapi sebelum pintu itu benar-benar tertutup, kami melihat pemandangan yang sungguh sangat membuat ingin menangis. Ternyata sosok pocong itu mulai bergerak perlahan maju, mendekat ke pintu kamar kami. Cepet tutup, San. Aku bilang begitu supaya Sandi bergegas menutup pintu, dan pintu akhirnya tertutup. Tapi tiba-tiba saja kami mendengar suara yang menyeramkan itu lagi. Cerek. Sangat jelas, sumber seperti berada persis di balik pintu. Kemudian kami melangkah mundur menjauhi pintu. Bukan di atas tempat tidur, tapi kami lebih memilih untuk duduk di lantai tepat di bawah jendela kamar. Di sudut itu, kami lanjut diam dalam cengkraman ketakutan. Jendela kamar yang tepat berada di atas kepala, terbuat dari kayu yang memiliki rongga-rongga memanjang untuk sirkulasi udara sesuai dengan fungsinya. Melalui rongga-rongga ini, angin malam yang dingin mencekat masuk semilir, hembusannya meniup tengkuk. Kami yang masih terkungkung kecemasan semakin tenggelam dalam cekam yang terdalam, terus memandang ke arah pintu, berharap pintu itu tetap terus tertutup. Di bawah pintu kamar ada sedikit celah, lebarnya mungkin hanya 1 sentimeter, tapi dari celah kecil itu sesekali kami melihat ada bayangan berkelebatan, seperti ada sosok yang mondar-mandir di ruangan tengah. Sekali lagi kami hanya terdiam. Gua gak tahan, Dok. Gua gak tahan. Mendingan kita cabut aja dari sini. Cabut? Mau cabut kemana? Ingat, kita ada di tengah antah berantah begini. Jawabku. Kita kabur lewat jendela aja. Nyaris berbisik, aku dan Sandi akhirnya terlibat percakapan. Terbesit sedikit keinginan untuk mengikuti ajakan Sandi kabur keluar melalui jendela. Tapi timbul pertanyaan berikutnya, akan kemana kami akan pergi? Ditambah lagi harus berjalan kaki karena mustahil naik motor karena kuncinya ada di ruang tengah. Enggak, San, nggak bisa. Kita nggak tahu harus kemana. Jawabku. Tapi masa iya kita mau di sini terus sih, Dok? Serem banget, Dok. Nada bicara Sandi semakin gemetaran. Sangat jelas dia menahan tangis ketakutan. Aku meraih jam tangan di tempat tidur. Jarum pendek yang menunjuk ke angka 2 kurang sedikit. Sebenarnya hanya beberapa jam saja waktu subuh tiba, tapi tampaknya waktu akan berjalan sangat lambat. Cerek.
Cek, cek, cek. Sekali lagi, suara itu muncul setelah beberapa belas menit lamanya tidak kedengaran. Kali ini, sepertinya sumber suara itu agak menjauh, tidak lagi tepat di balik pintu. Suasana kembali mencekam. Aku mengerjitkan dahi, memandang ke arah Sandi, bertanya-tanya ketika tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka, tapi bukan pintu kamar. Lalu, itu pintu yang mana? Ya, sepertinya itu pintu depan. Tapi siapa yang membukanya? Hening kembali terjadi, suara bala menyeruak sepi. Tiba-tiba suara pintu terdengar lagi, tapi kali ini diikuti dengan suara brak. Bantingan pintu mengagetkan kami berdua. Lagi-lagi hening, benar-benar hening. Suara serangga malam pun tak ada yang terdengar. Berikutnya, dari kejauhan kami mendengar suara lolongan panjang anjing hutan. Suaranya memecah sunyi, menambah cekam. Tidak ada lagi penampakan dan juga pergerakan seram. Beberapa jam berikutnya kami terus menikmati suasana seperti itu sampai subuh menjelang. Terornya menusuk sampai ke nadi, melumat, meremukan nyali. Suara perbincangan Sandi dan Paraman yang sesekali diselingi gelak tawa terdengar dari ruang tengah, membangunkan aku dari tidur. Melirik ke jam tangan, ternyata sudah jam 8 pagi. Jendela kamar terbuka lebar, mentari menyerbakan sinarnya, menyentuh setiap sudut kamar, menghangatkan. Suara burung sedang bercengkrama di ranting pohon terdengar riang. Beberapa di antaranya terlihat mengintip, memperhatikan aku yang masih berselimut di atas tempat tidur. Sungguh merupakan pagi yang sangat indah buatku. Udara bersih dan sejuk, terhirup tanpa polusi, menyegarkan raga, membersihkan jiwa. Keadaan yang sangat jarang aku dapatkan di kota Jakarta. Mengesampingkan peristiwa yang baru saja aku dan Sandi alami semalam, suasana pagi di perkebunan karet ini sangat menyenangkan. Ya, itu tadi, menyejukkan. Bangkit dari tempat tidur, duduk sebentar di pinggirnya, kemudian aku keluar kamar. Udah bangun juga, Aldo? Akhirnya. Mau kopi atau teh? Paraman menyapa dengan senyum selebar bahu. Biar nanti saya bikin sendiri, Pak, jawabku. Aku lalu ke kamar mandi untuk cuci muka. Setelahnya, kami bertiga terlibat percakapan santai di ruang tengah. Tapi sama sekali belum membahas peristiwa seram yang aku dan Sandi alami. Kami belum berani menanyakan ke Pak Rahman. Nanti saja kalau sudah di luar rumah. Percakapan tentu saja membahas hal-hal apa saja yang akan kami lakukan pada hari itu. Hari ini kami akan mengambil sampel tanah dari beberapa bagian lahan dan sampel karet yang ada di sini, Pak. Mungkin hari ini itu aja dulu. Sandi berkata seperti itu, aku pun mengangguk setuju. Oh ya sudah, paling nanti saya bisa menemani sampai siang saja. Setelah itu pulang ke kota. Nanti malam ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Besok pagi saya akan balik ke sini lagi. Begitu kata Pak Rahman. Aku dan Sandi sejenak berpandangan. Jadi nanti malam kami berdua di sini sendirian, Pak? Tanyaku dengan nada cemas. Iya, nggak apa-apa kan? Aman di sini, jawab Pak Rahman. Ya, memang kelihatannya aman sih, Pak. Tapi di sini Sandi coba memberikan kode. Tapi kenapa Bang Sandi? Nggak jadi, Pak, nanti aja. Perbincangan selesai ketika matahari sudah semakin meninggi. Kemudian sekitar jam 10 kami memulai kegiatan berkeliling ke setiap sudut lahan perkebunan mencari semua data dan sampel yang dibutuhkan. Dalam prosesnya, Pak Rahman terus menemani sesuai dengan janjinya. Sekitar jam 2 siang lebih sedikit, kegiatan kami pun selesai. Aku dan Sandi sudah mendapatkan semua yang kami butuhkan untuk dibawa ke Jakarta. Jam 2 itu juga kami baru sempat makan siang, makan seadanya hasil masakan dari Pak Rahman. Selesai makan, aku yang malam sebelumnya kurang tidur, tiba-tiba sangat mengantuk. Karena itulah aku akhirnya berpamitan untuk istirahat sebentar di kamar, meninggalkan Pak Sandi dan Pak Rahman di ruang tengah. Oh iya Bang Aldo, nanti saya pamit pulang ke kota ya. Besok pagi balik ke sini lagi. Begitu Pak Rahman berkata sebelum aku masuk kamar. Pak, benar-benar nggak bisa semalam lagi gitu Pak menemani kami, ucapku memelas. Tapi Pak Rahman bilang tidak bisa, seperti yang dia sudah bilang sebelumnya, kalau ada urusan yang tidak bisa ia tinggalkan.
Aku dan Sandi hanya bisa pasrah. Setelahnya, aku masuk kamar untuk beristirahat, lalu tertidur pulas, sangat pulas. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bri Story. Bagaimana di sini bener kan teman-teman kan? Nggak kalah mencekamnya dari Rumah Hantu Perkebunan Karet sebelumnya. Jadi sekali lagi ini adalah prequel. Jadi kisah sebelumnya ya, yang mana ini terjadi di tahun 1988 dan kali ini pelakunya adalah Aldo dan juga Sandi. Waduh, jadi mereka berdua tinggal di situ. Kemarin juga omnya Bri berdua juga tuh ya. Ini berdua lagi jadinya, waduh, ini benar-benar mencekam dan saya salut banget sih sama mereka ya, berani untuk bermalam di rumah itu berdua, dalam waktu walaupun nggak lama, tapi ya intinya kalau saya pribadi aduh mendingan nginep di luar deh, nanti kalau pas kerja baru masuk lagi ke perkebunan karet itu. Kalau saya pribadi sih ya, overall kisahnya keren, pakai banget Bang Bri, dan ini akan kami rangkai menjadi beberapa part ke depannya, dan nanti setelahnya seperti biasa akan kami satukan dalam bentuk full version. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bri Story atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman juga yang mungkin punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat teman-teman juga mungkin yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.